Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Kebun Ternak. Nah, pada kesempatan ini saya akan perlihatkan salah satu anakan kambing saya yang dalam keadaan sakit. Nah, ini dia dalam keadaan sakit, ini badannya lemas, tapi untuk bagian perutnya tidak sepertinya tidak ada masalah, karena biasa kalau anakan kambing yang sakit perut atau perut kembung, jika ditekan dia akan bersuara. Nah, ini tidak. Nah, teman-teman bisa periksa. Nah, jadi untuk penanganan awal, kita berikan saja air kelapa. Nah, ini air kelapa yang sudah saya siapkan. Ini air kelapa dicampur dengan setengah tutup botol dari M4 ya. Itu bukan vitamin, jadi kita campurkan dengan setengah tutup botol dari M4 peternakan. Jadi untuk pemberian air minumnya seperti ini. Kita tidak boleh memberikan air minum pada anakan kambing saat tidur seperti ini, karena justru akan membunuh anakan kambing. Jika kita memberikan air pada anakan kambing yang sedang lemas seperti ini, saat kita berikan air seperti air kelapa, air yang masuk di dalam tenggorokannya tidak sampai ke dalam tubuh anakan kambing. Air yang ada di yang kita berikan air minum pada anakan kambing tersebut, air tersebut kemungkinan saja berada di sekitar tenggorokan, tidak masuk semua ke dalam tubuh anakan kambing, sehingga menyebabkan anakan kambing tersebut sulit bernapas, sehingga kemungkinan justru akan membunuh anakan kambing. Jadi untuk pemberian air minumnya seperti ini teman-teman. Kita usahakan anakan kambingnya kita posisikan pada tempat yang tinggi seperti ini, atau bisa juga kita pangku dengan menggunakan lutut. Tapi karena ini situasi saya lagi memegang kamera, jadi saya harus menggunakan alat bantu seperti ini. Nah, jadi usahakan kepala anakan kambing itu berada di atas, mudah-mudahan bisa sembuh. Karena sebentar, jika sudah kita memberikan air kelapa, jangan langsung memberikan seperti susu, biarkan saja dulu air kelapanya. Nah, kasihan banget anakan kambingnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, posisinya lebih tinggi dari posisi badan, sehingga air yang kita beri bisa saja langsung masuk ke dalam perut anakan kambing, tidak lagi berada di leher anakan kambing. Karena kapan saja air yang diberi tidak masuk ke dalam tubuh, akan justru membunuh anakan kambing tersebut. Oke teman-teman, seperti ini untuk pemberiannya. Karena anakan kambing ini kemungkinan tidak kuat untuk menyedot air minum, jadi kita dengan cara menyemprotkan ke dalam tubuhnya. Maksud saya, kita semprotkan ke dalam mulutnya seperti ini. Ini seperti ini teman-teman. Kita usahakan pegang kepalanya, kita semprotkan. Nah, usahakan agak ditarik lehernya agar anakan kambingnya akan mengisap. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kambingnya minum. Karena jika kita menggunakan dot seperti ini, anakan kambingnya lemas, tidak kuat untuk menghisap. Bisa juga kita untuk bantu membuka mulutnya sedikit seperti ini. Kita pegang bagian rahangnya. Nah, ini anakan kambingnya sudah mulai minum. Jadi usahakan di sini tidak kendor. Kita tarik ke bagian atas. Jika kendor, biasa anakan kambingnya tidak meminum air yang diberikan. Jadi kita usahakan agak tarik sedikit. Begitu juga dalam posisi di pangku, usahakan tidak masuk ke dalam hidung anakan kambing. Nah, mudah-mudahan bisa sembuh. Ini salah satu anakan kambing yang masih berumur muda. Kemarin saya berikan anakan kambing yang satunya, sudah saya evakuasi
dengan adopsi di rumah. Ini yang baru juga melahirkan, kurang lebih umur 6 hari. Jika anakan kambing dalam keadaan keracunan saat diberi air kelapa, kita dapat melihat di bagian mulutnya akan berbusa di saat pemberian air kelapa. Sedangkan ini tidak ada busa, jadi kemungkinan ada hal yang lain yang membuat dia lemas. Saya perkirakan anakan kambing ini dalam keadaan lapar, tidak menyusui pada indukannya. Jadi sebentar kita periksa indukannya apakah ada air susu pada kantong indukan. Kemungkinan terjadi penyumbatan sehingga anakan ini tidak dapat menyusui. Jadi nanti kita akan bantu berikan susu formula. Jika kita ingin masukkan pentil dot ini ke dalam mulut anakan kambing melalui dari samping ya teman, dari sini. Nah, kita menggunakan dari samping. Teman-teman bisa lihat ini. Kalau untuk menggunakan dot, kita ingin cepat memasukkan air ke dalam mulutnya, kita ambil dari arah samping, kemudian ditekan masuk. Nah, anakan kambingnya minum. Dan kita bantu juga untuk memencet pada botol sehingga air deras keluar. Jadi yang paling utamanya posisi dari kepala kambing ya teman-teman. Jangan sampai posisi kepala kambing rata dengan bagian tubuhnya, karena air yang kita masukkan justru akan membunuh anakan kambing tersebut karena tidak dapat bernapas. Mudah-mudahan setelah minum air kelapa bisa sehat kembali, dan kita lanjut nanti memberikan susu formula. Seperti biasa, anakan yang lainnya sudah saya beri susu formula. Saya lakukan adopsi di rumah, dan ini saya juga akan adopsi di rumah. Nah, teman-teman bisa lihat anak kambingnya sudah mulai bergerak. Teman-teman bisa lihat anakan kambingnya sudah mulai bergerak. Nah, bagaimana teman-teman? Kita biarkan saja anakan kambingnya. Mungkin cukup dulu ya teman-teman. Sebentar kita tambahkan lagi jika ada masalah. Kita biarkan dulu, jangan langsung diberikan pakan lainnya setelah memberikan air kelapa. Biarkan air kelapanya yang beraksi. Jadi kemungkinan disebabkan anakan kambing ini tidak minum susu sehingga lemas. Kita biarkan dahulu, usahakan tetap dia berada di Nah, ini sudah bisa mengangkat kepalanya. Tadi kita lihat terbaring saja. Jadi begitu ya teman-teman, jangan buru-buru untuk mengobati anakan kambing. Perhatikan juga segala hal-hal faktor yang bisa menyebabkan kematian. Sudah mulai terbuka matanya. Yang biasa terjadi pada teman-teman yaitu memberikan air pada anakan kambing atau kambing dewasa dalam keadaan tertidur, sehingga justru akan menyebabkan kambing tersebut mati karena tidak dapat bernapas. Jadi yang perlu kita ingat, usahakan posisi kepala kita tarik, bagian tenggorokan nanti agak kencang, tidak terjadi pelipatan pada bagian leher,
baru kita memberikan air, dan kita pastikan air yang masuk sampai di dalam perut kambing, tidak tersumbat di dalam bagian leher kambing. Nah teman-teman, kita bisa lihat anakan kambingnya sudah mulai berdiri. Bagaimana teman-teman? Jadi saya sarankan untuk motivasinya, setelah pemberian air kelapa dengan campuran M4, jangan diberikan pakan lainnya seperti susu formula atau air dedak. Cukup air kelapa saja sebentar, 1-2 jam baru kita berikan. Untuk campuran M4 nya ini setengah liter, kita berikan setengah tutup dari M4. Untuk takaran yang 1 liter kita berikan 1 tutup botol M4 peternakan. M4 peternakan itu botolnya berwarna coklat ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, saya biarkan dulu anakan kambing ini beristirahat. Sementara saya akan perlihatkan anakan kambing ini apabila sudah sehat. Saya biarkan dulu kurang lebih 1 jam. Oke, sebentar saya akan perlihatkan bagaimana kesembuhan dari anakan kambing ini. Berdoa saja semoga sembuh kembali dan sehat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lihat dulu anakan kambingnya yang tadi kita sudah mengobati. Nah ini dia, anakan kambingnya sudah mulai berdiri. Kemungkinan anak kambingnya masih pusing. Tadi anakan kambingnya tidak dapat berdiri, lemas, mata tertutup. Nah dengan menangani menggunakan air kelapa campuran larutan M4 menyebabkan kambing bisa berdiri kembali. Nah teman-teman bisa lihat bagaimana. Jika seperti ini kita sudah pastikan dia akan sehat kembali apabila sudah bisa berdiri dan mengangkat kepala. Jadi kita akan mengontrolnya sebentar, kurang lebih 1-2 jam atau 1 jam. Kita beri pakan air susu formula, karena kita lihat di sini kemungkinan anakan kambing ini betul-betul lapar. Jadi di sini kita lihat, nah ini anakan kambing yang lapar, dia agak menipis. Jadi saat kita beri air susu nanti akan terlihat di sini membengkak, terlihat seperti ini akan membengkak. Nah ini untuk melihat kambing yang kurus biasa lihat dari punggung bagian di sini. Bagaimana teman-teman? Kita tunggu anakan kambingnya untuk bisa berjalan. Sementara ini anakan kambingnya masih perlu istirahat, belum bisa berjalan tapi sudah bisa berdiri. Anak kambingnya ini masih pusing. Saat nantinya diberi air susu, kembali lagi energi untuk anak kambing. Untuk bisa berjalan harus dalam keadaan kenyang. Air kelapa ini juga berfungsi untuk menyadarkan anak kambing yang lagi stres, untuk menenangkan kambing yang lagi stres. Jadi sangat banyak gunanya air kelapa ini kita perlu sediakan di sekitar kandang. Oke teman-teman, cukup sekian informasi mengenai menangani anakan kambing yang lemas atau sakit. Semoga teman-teman tidak mengalami hal yang seperti ini. Semoga ternak teman-teman sehat selalu dan
mudah rezeki, tapi perlu teman-teman berdoa agar sukses semuanya, tidak mengalami masalah dalam berternak. Dan teman-teman jangan lupa selalu dukung peternak-peternak Indonesia. Teman-teman dapat memberikan like, subscribe, atau komen. Semoga kita saling memberikan dukungan agar sukses kemudian. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam, salam satu hobi. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Waktunya kita untuk pemberian susu formula pada anakan kambing tadi yang dalam keadaan sakit, lemas. Nah itu anakan kambingnya sudah berdiri. Kita berikan susu formula. Nah itu anakan kambingnya. Nah ini susu formulanya kita tambahkan sedikit. Kurang lebih penggunaannya susu formula untuk anakan kambing itu 2 sendok. Ini hanya saya kira saja. Nah, bagi teman-teman kita berikan dulu air susunya. Kurang lebih saya menunggu 1 jam tadi. Ini waktunya sudah untuk pemberian. Semoga dia sudah bisa minum. Ternyata anak kambingnya masih pusing, masih sulit untuk mendapatkan. Nah akhirnya anak kambingnya sudah bisa minum. Bagaimana teman-teman? Anak kambingnya masih agak pusing. Kita berikan secara perlahan-lahan saja. Kemungkinan akan kambingnya ini masih dalam keadaan pusing, jadi untuk meminum air susu menggunakan dot agak sulit. Nah ini, jadi untuk pemberiannya cukup sedikit-sedikit saja, biarkan dia yang meminum, kita tidak perlu memaksa. Oke teman-teman, saya lanjut dulu untuk pemberian air susu pada anakan kambing ini. Saya akan periksa dulu indukannya, apakah ada yang bermasalah pada puting kantong susu. Jadi cukup sekian dulu teman-teman. Saya pastikan sudah anakan kambing ini dalam keadaan sehat, semoga bisa tumbuh besar. Jadi teman-teman juga selalu antisipasi jangan sampai terjadi keracunan. Oke teman-teman, saya akan periksa indukannya. Ini adalah indukan dari anakan kambing tersebut. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video selanjutnya di channel Kebun Ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.